Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikuti pada layar yang tersedia dan saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 mulai ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya bacakan ayat 23 sampai ayat 25 untuk melengkapi bacaan tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya teringat kepada peristiwa di Pulau Nias di Sumatera Utara pada tahun 2005 ketika terjadi gempa bumi. Pada waktu itu ada seorang ayah bersama dengan putrinya, bersama dengan anaknya itu terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Jaraknya tidak jauh antara ayah dengan anak. Dikatakan bahwa anak itu minta tolong pada papa. Dia bilang, "Papa, aku mau minum, aku haus." Sebentar lagi bilang, "Papa, aku kedinginan." Papa tidak bisa berbuat apa-apa karena dua-duanya sedang terjebak dalam reruntuhan. Caranya berdekatan, tapi satu dengan yang lain tidak bisa saling menolong. Jadi anaknya terus mengatakan, "Papa, aku haus. Papa, aku kedinginan." Lama-lama dia bilang, "Papa, aku tidak kuat lagi." Kemudian dia mengatakan, "Aku mau bobo. Tolong papa nyanyi untukku." Setelah itu dia mengembuskan nafas terakhir. Saya sangat terharu waktu membaca kisah ini. Dulu peristiwa itu terjadi, saya ingat saya waktu itu mengikuti berita ini. Dan tadi pagi saya coba buka lagi beritanya. Saya membaca dan hati saya sangat terharu. Yang ingin saya bagikan pada kita hari ini, ayahnya ini yang cerita mengenai peristiwa itu karena ayahnya kemudian ditolong. Tim penyelamat bisa berhasil membebaskan ayahnya dari itu reruntuhan bangunan. Dia bercerita mengenai apa yang terjadi antara dirinya dengan anaknya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari kisah ini saya memikirkan sesuatu bahwa seperti yang saya utarakan mulai tanggal 1 sampai dengan minggu lalu itu, ialah bahwa manusia itu terbatas. Saya kira ayah ini pasti itu ingin sekali menolong putrinya.
Tapi ya itu manusia terbatas. Di putri minta tolong, ayah aku haus, aku kedinginan. Ayah ada di situ tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena yaitu manusia terbatas. Nah ini mengajar kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dalam hidup ini memang kita harus mengandalkan Tuhan. Tentu dalam peristiwa seperti tadi itu, Tuhan turut bekerja dalam rancangannya yang tak mampu kita pahami dengan akal kita yang terbatas ya. Tapi saya ingin aja kita melihat bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh menjadikan manusia itu sebagai tumpuan harapan. Manusia bisa memberi pertolongan, tapi manusia itu terbatas. Maka masing-masing kita dalam hidup ini harus betul-betul senantiasa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Makanya tema khutbah hari ini ialah percayalah ya bahwa Ia akan bertindak. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan sendiri berjanji untuk menolong kita. Dia berjanji menyertai, berjanji untuk menggenapi akan segala sesuatu yang Dia sediakan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Memberikan apa yang terbaik pada kita. Nah hari ini kita akan melihat bahwa ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada satu pihak Tuhan berjanji untuk menolong, pada satu pihak Tuhan itu sediakan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak-Nya. Namun pada pihak yang lain ada semacam tuntutan dari Tuhan yang merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak-Nya yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Mazmur 37 ini sebenarnya bukan sesuatu yang merupakan doa. Ya, sebagaimana Mazmur yang lainnya. Bukan juga merupakan sesuatu yang membawa orang untuk mengungkapkan isi hati yang dalam kepada Tuhan. Tetapi Mazmur ini merupakan suatu pengajaran. Mengajar kita mengenai bagaimana kita harus hidup. Makanya di situ dibedakan antara orang fasik dengan orang benar. Ya, antara orang yang kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, nanti nasib akhir mereka itu akan seperti apa. Nah karena itu saya ajak kita melihat apa yang menjadi tuntutan Tuhan terhadap kita sebagai umatnya. Ya, pada ayat yang ketiga itu dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat 27 yang tadi belum kita baca tapi saya kutip di sini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini kita lihat ya, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan kemudian lakukanlah yang baik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita dituntun di sini bahwa percaya kepada Tuhan kemudian lakukan yang baik. Itu merupakan dua hal yang tidak boleh dipisah. Ya, artinya bahwa kalau kita ini percaya pada Tuhan, maka mestinya harus lakukan yang baik. Seperti ini, uang koin itu ya, dua sisi. Percaya Tuhan ya, harus lakukan yang baik. Maka Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, maka dalam hidup ini harus lakukan yang baik. Percaya pada Tuhan maksudnya memusatkan orientasi hidup kita ini kepada Tuhan. Kita hidup ini berpusat pada Tuhan. Kemudian kita lakukan yang baik. Itu maksudnya ya dalam hidup ini kita memancarkan suatu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah ketika manusia diciptakan kan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu maksudnya ada sifat-sifat Allah yang diberikan pada manusia seperti kasih. Walaupun dosa menyebabkan kasih manusia sudah terpolusi, sudah tercemar, tapi kan kita ingat Roh Kudus hadir untuk menolong kita sehingga aspek pertama daripada buah roh ialah kasih. Roh Kudus bantu kita untuk betul-betul hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lakukan yang baik ini menunjukkan bahwa kita sedang menjadi serupa dengan Dia. Kalau Allah adalah kasih, maka sebagai anak-anaknya pun kita hidup dalam kasih. Ya, katakanlah melakukan yang baik. Tadi itu ada yang
Membuat saya tersentuh karena selesai kita doa pagi, doa sebelum ibadah dimulai ya. Biasa 6:30 ada persekutuan doa. Selesai ibadah terus ada yang datang, berikan saya kue. Saya bilang, terima kasih, saya sudah sarapan. Loh, ini lain katanya. Dengan bergurau bilang, yang sarapannya di kiri, ini di kanan katanya. Ini bergurau, tapi saya petik sesuatu di sini ya. Sebagai anak-anak Tuhan memang lakukan yang baik. Beberapa tahun yang lalu itu, Komisi Pemuda kita kalau saya tidak salah, mereka siapkan nasi kotak itu. Kemudian membagikan nasi kotak di pinggir jalan. Siapa saja yang lewat situ, yang membutuhkan dikasih nasi kotak. Nah ini kan perbuatan yang baik. Lakukanlah yang baik. Di Eleos ini, kita punya asrama. Sudah lama sekali. Mungkin sudah sekitar hampir 30 tahun itu kita punya asrama. Ya, asrama ini disediakan tempat tinggalnya, makan minum disediakan, semua fasilitas yang dibutuhkan disediakan. Anak-anak itu tinggal menginap di situ, mereka sekolah. Ya, bertahun-tahun. Ya, lakukan yang baik. Memang berdasarkan itu, nama kita ini kan Gereja Eleos. Eleos itu kan kemurahan. Kemurahan, berbagi pada yang lain, percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Kemarin itu hati saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena begini, berbulan-bulan itu, ibu bapak saudara juga tahu, kita ini berdoa untuk itu sumur bor di Pulau Timur itu. Nah kemarin saya dikabari, ya, 3 titik dikerjakan itu sumur bornya, yang satunya sudah jadi. Kemudian di foto dikirimkan pada saya mengenai itu airnya sudah keluar, ada orang bisa datang bawa jerigen mengambil air. Hati saya sangat bersyukur pada Tuhan. Ya, paling tidak kita menjadi bagian daripada solusi mengenai kesulitan orang lain. Ya, percaya kepada Tuhan kemudian lakukanlah yang baik. Dalam minggu ini, ada salah satu alumni dari sekolah kita ini mengirimkan paket ini, pakaian. Terus dia tulis untuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Maksudnya kita jadi penyalur. Ya, orang menyalurkan berkat untuk kita salurkan kepada yang lain. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Ya. Misalnya kita naik kereta, naik bis, misalnya ya, ada orang tidak punya tempat duduk, ya kita kasih tempat duduk untuk yang misalkan usia lanjut, ya atau ibu hamil, kita melakukan yang baik. Ada seorang ibu dengan cucunya itu naik kapal laut, cucunya itu nangis terus, kemungkinan masuk angin itu, nangis terus cucunya. Kemudian ada teman pendeta dari Malang. Dia bawa minyak kayu putih. Didekati terus ditawarkan untuk dioleskan pada tubuh itu cucunya ibu yang tadi. Ibu itu sangat tersentuh. Ya sangat tersentuh. Kemudian dia bilang, "Bapak seorang pendeta kah?" Ya memang dia pendeta. Memang harus lakukan yang baik. Percaya kepada Tuhan kemudian lakukan yang baik. Menolong orang yang susah. Yesus mengatakan ketika ada yang lapar, engkau beri mereka makan sama dengan lakukan untukku. Waktu aku di penjara, ya, kamu menjenguk katanya. Ya, waktu aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Melakukan yang baik. Suatu hari itu saya didatangi oleh seorang pemuda, bukan di sini ya, di daerah yang lain. Pemuda itu rambutnya panjang sampai di belakang. Dia datang terus saya persilakan masuk, duduk sambil nangis dia. Tidak cocok dengan itu posturnya. Tinggi besar, rambutnya panjang sampai di belakang, duduk terus nangis. Saya biarkan dia nangis. Selesai nangis saya tanya, ada apa ya bang? Dia bilang, "Om, terima kasih Om. Seumur hidup saya, baru hari ini
Ada orang yang bertemu dengan saya di jalan terus tersenyum pada saya. Jadi sepanjang hidupnya ketika dia bertemu dengan orang di jalan, tidak pernah ada yang tersenyum dengan dia. Semua orang menjauh. Katanya dia itu terkena penyakit yang bisa menular. Semua orang menghindar. Tapi karena saya juga tidak tahu, waktu bertemu dengan saya menyapa dia, saya tersenyum. Dia sangat terharu, menangis dia. Akhirnya saya beritakan Injil padanya, terus saya doakan. Saya bersyukur karena kelak saya mendengar di kemudian hari ya, katanya dia serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Nah Bapak dan Saudara, saya cerita seperti ini maksud saya ialah, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini yang Tuhan tunjukkan di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, memang Tuhan berjanji, kita percaya dia bertindak. Tapi ada bagian kita dikatakan, percayalah padanya dan lakukanlah yang baik. Ini mengajar kita supaya tidak hidup semaunya sendiri. Ya. Tidak boleh kita terpengaruh kemudian melakukan hal yang melawan Tuhan. Saya membaca ungkapan dalam bahasa Jawa itu bilang begini. Saiki zaman edan katanya. Yen ora melu edan, ora keduman. Mengerti ini maksudnya? Ya. Saiki zaman edan. Yen ora melu edan, ora keduman. Artinya apa begini? Sekarang ini zamannya zaman edan. Kalau enggak ikutan edan, enggak dapat bagian. Dunia ini begitu. Betul atau tidak? Dunia ini begitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan supaya percaya pada Tuhan kemudian melakukan yang baik. Ikan itu kan hidup di dalam air laut. Laut itu kan asin airnya. Tapi coba, apakah ikan yang ditangkap dari laut itu asin rasanya? Tidak. Justru kalau buat ikan asin harus dikasih garam toh. Padahal sepanjang waktu kan dia hidup dalam air laut yang asin itu. Ini hebatnya ikan. Ya, maka mestinya sebagai anak Tuhan, walaupun kita hidup dalam dunia yang jahat, yang bahasa Jawa tadi apa tadi, edan itu ya, kita tidak boleh ikut edan, misalnya begitu ya. Ya, harus berani tampil beda. Kemarin itu saya lihat satu video yang ada hamba Tuhan, sepertinya bukan di Indonesia, di luar negeri. Dia beritakan firman Tuhan di pinggir jalan. Teriak-teriak beritakan Injil. Ada satu orang dia ditempelin. Saat sedang khutbah itu, dia beritakan firman Tuhan pada siapa-siapa yang lewat di situ. Dia kabarkan Injil pada mereka, bawa pengeras suara. Ada yang ditempelin. Dia bilang apa? God bless you. Tuhan berkati engkau. Terus dia khutbah lagi. Jelaskan firman Tuhan lagi. Nah ini namanya tampil beda. Ya, tampil beda. Coba kalau orang yang betul-betul tidak berani tampil beda. Paling dia simpan dulu pengeras suara itu toh. Diselesaikan secara laki-laki kan. Kadang-kadang bisa begitu kan. Karena ini kan menyangkut harga diri bukan? Ya. Coba kalau harga diri kita digores ya begitu ya. Harga diri kita itu diinjak orang. Mudah bisa kita terima hal itu, katakan Tuhan berkatimu? Tidak mudah. Tapi di sini kita dituntut untuk tampil beda. Yusuf di Alkitab itu memberi kita teladan sangat baik. Saudara-saudara demikian jahat padanya, dimasukkan di sumur, dijual dan seterusnya. Tapi dia maafkan mereka. Dia ikuti itu apa yang Yesus sudah lakukan kemudian hari ya. Di atas kayu salib Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka seharusnya kalau ada yang sudah menyakiti hati kita, kita tampil beda dengan cara apa? Maafkan dia. Bagaimana? Selama 1 minggu ini, adakah yang sudah menyakiti hati kita? Sudah kita maafkan atau belum? Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Amin. Ada yang bilang, Pak, tidak mudah Pak. Apalagi kalau pas lihat wajahnya itu Pak. Biasanya kan begitu toh. Kita minta bantuan pada Tuhan. Membantu kita untuk
memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Amin. Itu satu. Tanggung jawab kita ialah percaya pada Tuhan kemudian lakukan yang baik. Sekarang yang kedua, di ayat yang keempat itu kalimat pertama mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Terjemahan lainnya itu bilang begini, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Bergembiralah pada Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ini mengajar kita supaya dalam hidup ini kita selalu bergembira, bersukacita karena Tuhan. Kemarin itu saya sampaikan firman Tuhan dalam acara Natal Sekolah Minggu. Saya dikasih temanya itu, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Kemudian saya ajak anak-anak memikirkan, kenapa ya kok orang-orang itu mengajak untuk mari kita ke Bethlehem. Itu ayat 15 Lukas 2 ya. Saya tunjukkan di ayat 10 mengatakan ada kesukaan besar. Ayat 11 bilang, telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa ada kesukaan besar? Karena yang lahir itu juru selamat. Maka tujuannya suruh ke Bethlehem itu supaya bertemu dengan juru selamat kemudian bersukacita. Maka semua orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan di ayat 4 tadi, bergembiralah karena Tuhan. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Maka Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Hidup ini kan banyak masalahnya. Betul atau tidak? Siapa sih di dunia ini yang hidupnya tidak ada masalah? Tidak ada. Semua orang yang hidup ini ada masalah yang dihadapi. Makanya ada orang bilang, kenapa kok bayi itu baru lahir langsung nangis? Ya, memang itu bisa dijelaskannya kenapa. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa hidup di dunia ini memang begitu. Banyak air matanya. Banyak air matanya. Makanya keliru kalau orang bilang, ikut Tuhan enak kok, nggak ada susah lagi. Saya kira itu tidak jujur. Faktanya tidak begitu. Ya, jangan kita kira ikut Tuhan itu loh. Kita seperti burung raja terbang, senang terus gak ada susahnya. Itu mimpi. Ya, kita ini masih injak tanah, masih injak bumi ini. Ada penderitaan kita hadapi, tetapi harus bersukacita. Penderitaan boleh ada, tapi semuanya itu tidak boleh merebut sukacita kita dalam Tuhan. Tantangan hidup kan macam-macam. Entah kesehatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita. Siapapun itu, dimanapun kita bisa dapat kesulitan. Tapi Tuhan mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Harus bersukacita, maksudnya di dalam kesulitan itu lihat kepada Tuhan supaya hatinya gembira. Jangan sampai kita putus asa. Ya. Kalau kamu tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ada ayat lain mengatakan seperti itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi harus gembira. Harus bersukacita dalam hidup ini. Bagaimana bisa bersukacita ya? Itu ayat 31 dari bacaan ini dan mengatakan, Taurat Allahnya ada dalam hatinya. Taurat Tuhan ada dalam hati, maksudnya apa sih? Di pasal 1 dari Mazmur 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus renungkan firman Tuhan, terus renungkan firman Tuhan. Hati ini adalah sukacitanya. Kita bisa gembira. Kalau hanya lihat masalah-masalah di dunia ini, bisa-bisa kita nggak tidur. Betul ya? Bisa-bisa tidak tidur. Karena hidup ini banyak masalahnya. Tapi supaya bisa terus bersukacita, harus renungkan firman Tuhan. Ya. Di ayat 8 itu bilang begini. Maaf, saya baca mulai ayat 1 ya. 1 dan 8. Dari Daud ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat.
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ini kalau kita hubungkan dengan tadi ayat 4 bilang, bergembira karena Tuhan. Kenapa itu? Bergembira karena Tuhan itu bisa terganggu. Karena itu. Ayat 1 bilang, iri hati pada orang yang buat curang. Ya toh? Ayat ini bilang, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Misalnya ya, kita dicurangi. Orang buat jahat pada kita, terus kita dicurangi. Secara alamiah kan kita bisa marah toh. Bisa jengkel kita. Ya toh? Tapi Tuhan menuntun kita supaya terus bergembira. Kenapa kita tidak boleh iri, kita tidak boleh itu marah kalau orang buat jahat pada kita? Kenapa? Nanti kita akan lihat bahwa memang selain kita disertai oleh Tuhan, para pelaku kejahatan itu yang menjahati kita itu ya, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan segera dihukum oleh Tuhan. Di ayat 2 bilang apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Ayat 9, sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ayat 10, sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jadi semua yang menjahati kita, dalam perjanjian baru Paulus bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku, serahkan pada Tuhan. Jadi kalau dia berbuat jahat pada kita, ya, tidak boleh kita kemudian iri, kita marah padanya. Kita serahkan pada Tuhan. Supaya apa? Di dalam hati kita, dalam hidup kita ini, terus ada sukacita, kita bisa bergembira dalam hidup ini. Jangan sampai dia habis jahati kita, dia pergi enak-enak tidurnya kita yang tidak bisa tidur. Kan kadang-kadang begitu kan? Sana tidur enak-enak, sini nggak bisa tidur. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Ya sudah sekarang serahkan pada Tuhan. Biar dia diurus oleh Tuhan. Ya toh? Dia diurus oleh Tuhan. Dengan demikian, kita ini bisa tenang dalam hidupnya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu kedua ya. Pertama tadi, percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik. Ya. Yang kedua itu bergembira dalam Tuhan. Yang ketiga di ayat 5 itu bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah ini kan yang menjadi tema khutbah hari ini kan. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Poin ketiga adalah menjadikan Allah sebagai pembimbing hidup kita. Kita serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang membimbing kita. Menyerahkan segalanya dalam pimpinan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Pasrahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Termasuk misalnya ya, dalam kaitan dengan kekhawatiran. Kekhawatiran ini kan yang sering mengganggu. Betul ya? Iya, khawatir ini sering mengganggu. Dulu pernah di gereja kita ini, ada ini objek seperti ini. Yang tahun ini dalam proses ya belum dipasang. Iman adalah akhir dari kekhawatiran. Ya, dengan beriman, kekhawatiran akan berakhir. Nah di sini kita dituntun. Kita diminta percaya pada Tuhan, ia bertindak. Sekarang bagian kita apa? Di sini serahkan pada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dikutip lagi oleh Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita kan dipelihara oleh Tuhan. Dalam Matius 6 itu Yesus bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai. Pandang itu burung-burung. Ya toh? Tidak menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung untuk simpan makanan, simpan bekal. Tapi Bapakmu di surga memberi mereka makan. Betul ya? Burung-burung itu loh. Tiap hari keliaran ke sana, keliaran ke sini, sana sini. Berapa burung yang sudah mati kelaparan? Hampir kita nggak temukan kok. Betul ya? Burung-burung itu loh dipelihara oleh Tuhan.
Bagaimana mungkin ya burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan terus anak-anaknya dibiarkan mati kelaparan? Bisa? Dia tebus kita dengan harga yang mahal. Nyawanya sendiri dulu. Dia relakan untuk tebus kita. Masa setelah tebus kita dibiarkan terlantar, tidak diurus, mati kelaparan? Tidak. Tuhan pelihara. Bagian kita ialah serahkan pada Tuhan. Dia bilang, pandang bunga itu, bunga bakung itu. Tidak memintal. Tapi Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Bunga-bunga pun dipelihara oleh Tuhan. Dihiasi oleh Tuhan ya. Burung-burung dikasih makan. Bunga-bunga dihiasi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Makanya jangan khawatir. Serahkan pada Tuhan. Ya. Serahkan pada Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Dia pasti menolong kita. Saya membaca satu kisah ya. Ada seorang ibu. Ya. Di rumahnya itu dia siapkan satu kotak. Kotak itu namanya kotak kekhawatiran. Jadi kalau dia khawatir tentang sesuatu, dia ambil kertas, dia tulis, dia masukkan di kotak itu. Dia nggak mau pikir lagi, sudah masukkan di kotak. Nanti ada khawatir lagi, dia tulis di satu kertas, dia lipat, masukkan di kotak. Jadi pikirnya dia itu ya sudah saya masukkan di kotak, saya nggak usah mikir lagi. Nanti lain hari dia buka, lama-lama terus diambil kotaknya. Dia buka terus. Hal-hal yang sudah lewat, dia ambil, dia buang. Yang belum lewat, dia taruh lagi di kotak. Ini mengajar kita supaya apa sih? Kalau ibu tadi dia taruh khawatir dalam kotak, kalau kita sebagai anak Tuhan, ya serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya ada kesulitan ini Tuhan. Saya serahkan padamu sesuai dengan firman-Mu, tolong saya Tuhan. Ya sudah selesai. Kalau kita sudah berdoa seperti ini, ya serahkan pada Tuhan. Cuma seringkali kan kita sudah serahkan pada Tuhan, tapi kita ini mikir terus. Maka Yesus bilang, khawatir itu loh tidak bisa mengubah-ubah, tidak bisa mengubah apa-apa. Dia tidak bisa menambah sehat saja dalam hidup ini, tidak bisa memperpanjang usia. Justru khawatir itu merusak kesehatan. Betul atau tidak? Orang yang sering khawatir, sering khawatir, bahaya. Ya toh, bahaya untuk kesehatan. Maka yang terbaik ialah serahkan pada Tuhan. Ada orang mengatakan begini, kekhawatiran merampas sukacita, menguras tenaga, menghambat pertumbuhan rohani kita, dan tidak memuliakan Allah. Saat kita menaruh kekhawatiran kita di tangan Allah, Dia menaruh kedamaiannya di hati kita. Kan bagus toh kalau hidup begitu. Betul atau tidak? Iya. Kenapa damai kita terganggu di hati? Karena kita isi dengan kekhawatiran. Mestinya khawatir itu kita serahkan pada Tuhan. Kan Tuhan yang bilang toh, Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan itu. Maka khutbah yang minggu lalu itu, percayalah kepadanya setiap waktu. Ya percaya padanya. Walaupun keadaan sulit, teruslah percaya pada Tuhan. Ya. Nah itu bagian pertama yang kita lihat hari ini. Tuhan berjanji bahwa percayalah dan Ia akan bertindak. Bagian kita ialah, tadi kita sudah lihat ya, percaya dan lakukan yang baik. Bergembira karena Tuhan. Ya toh, kemudian berserah kepada Tuhan. Ya, serahkan diri pada bimbingan Tuhan. Sekarang saya ajak kita lihat, kan katanya Tuhan bertindak. Tindakan seperti apa sih? Kita lihat di ayat yang kedua ya. Saya mulai dengan tindakan Tuhan untuk orang fasik, baru nanti tindakan Tuhan untuk umatnya. Untuk orang fasik itu tadi sempat saya singgung. Di ayat 2 bilang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Maksudnya segera lisut dan layu. Jadi kalau orang buat jahat pada kita, jangan marah, jangan iri. Biar mereka diurus sama Tuhan ya. Ayat 9-10 mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jadi mereka menjahati kita, serahkan pada Tuhan. Kalau tidak bertobat, pasti ditangani sama Tuhan. Pasti dihukum oleh Tuhan. Itu kita serahkan pada Tuhan. Kemudian yang berikut, ya,
Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu. Coba ayat yang keempat itu bilang begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Dikatakan Ia memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Maksudnya itu begini. Doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Saya ingat waktu siapa? Daniel dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang ini kan mau dihukum mati. Dihukum mati karena apa? Ada raja yang malam-malam itu dia tidur, dia mimpi. Besok pagi itu gelisah hatinya karena dia sendiri lupa mimpinya apa. Tapi mimpi itu membuat dia gelisah. Dia panggil orang-orang berhikmat di negeri itu. Suruh mereka kasih tahu dia itu. Coba kalian katakan pada saya, mimpi saya tadi malam apa? Kemudian kasih tahu artinya. Orang berhikmat bilang begini, Raja, di seluruh dunia ini tidak ada yang mampu melakukan itu. Kecuali Raja kasih tahu mimpinya, kemudian kami memberitahukan artinya, itu masih bisa. Tapi kalau suruh kita kasih tahu mimpi dengan arti, yang mimpi, kamu yang mimpi, kita yang suruh omong mimpinya apa? Iya dah, ini kan aneh. Karena orang-orang berhikmat tidak ada yang bisa artikan mimpinya dengan kasih tahu mimpi dan artinya. Maka dia putuskan semua orang berhikmat dihukum mati. Dia perintahkan itu stafnya namanya Aryok. Aryok pergi kasih tahu. Orang-orang berhikmat akan dihukum mati semua. Daniel bilang memangnya ada apa? Ada apa kita mau dihukum mati? Izin, saya mau menghadap raja. Mata yang mau saya bicarakan. Disetujui sama Aryok menghadap raja itu Daniel. Dan bilang, Raja, mohon dijelaskan apa masalahnya. Kami mau dihukum mati. Raja bilang itu, jelaskan pada saya mimpi saya dengan artinya. Daniel bilang, saya minta waktu. Pulang dia. Kasih tahu itu Sadrak, Mesak, Abednego. Kitab Daniel bilang apa? Mereka berdoa, memohon kasih sayang pada Tuhan. Kemudian dikatakan malam itu pun Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Daniel. Ya, kemudian besok dia menghadap raja, dia kasih tahu mimpi sama artinya. Raja bilang, wih luar biasa. Akhirnya hukuman mati tidak jadi. Ya, orang-orang berhikmat di negeri itu tidak jadi dihukum mati karena apa? Doanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang menolong Sadrak, ya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama yang kita sembah pada hari ini. Kalau kita dalam kesulitan, ya, yang penting pokoknya kita percaya padanya, dia akan menolong kita. Kan ayat itu jelas toh. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati. Tuhan pasti menolong. Tidak mungkinlah Tuhan itu membiarkan. Kemudian coba di ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Memunculkan kebenaran dan hak. Ini bicara apa? Nah begini Bapak Ibu. Di dunia ini kan kadang-kadang kita difitnah. Misalnya begitu ya. Kita difitnah. Kita nggak salah. Sana bilang sini salah. Kita sudah hidup yang lurus, yang hidup benar. Sana bilang kita bengkok. Kita difitnah, diisukan yang negatif ya. Ada kampanye negatif untuk menjelekkan kita. Tapi begini ya. Kalau betul-betul kita serahkan diri pada Tuhan. Di sini bilang apa? Pada waktunya Tuhan akan memperjelas semuanya. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Tuhan akan perjelas. Maka kadang-kadang orang berusaha untuk menjelek-jelekkan kita. Memberikan omongan yang tidak baik pada kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ya. Serahkan pada Tuhan. Pada waktunya nanti semua akan jelas. Maka di sini kan bilang, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Semua akan dibuka oleh Tuhan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Bahwa kita dijelek-jelekkan, benar hak kita dirampas. Di sini bilang apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hak yang pernah dirampas karena kampanye negatif tadi dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka teruslah percaya pada Tuhan, ya. Dia akan bertindak. Tidak mungkinlah dia membiarkan kita. Bahkan ayat 9, ayat 11 mengatakan,
mewarisi negeri. Ini bicara mengenai harta yang abadi. Di dalam Yesus kita dapatkan warisan yang kekal itu. Ini kan sukacita untuk kita toh? Ya, dalam Tuhan kita punya harta yang kekal. Mewarisi negeri katanya. Sehingga teruslah percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan saya lihat di ayat 14 dan 15 bilang begini. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Ayat 15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Ini bicara mengenai perlindungan Tuhan. Kalau kita ini betul-betul percaya pada Tuhan, kita dilindungi. Bahwa penjahat itu berniat menjahati kita, katanya justru mengenai dirinya sendiri. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita ditopang. Ya toh? Ditopang. Makanya kan ada nyanyian itu kan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kan ayat itu yang kita baca tadi toh. Ayat 23 itu dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ditopang oleh Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Terakhir itu saya ceritakan sebuah kisah singkat ya. Ada seorang misionaris. Namanya itu Hudson Taylor. Dia hidup tahun 1832 sampai 1905. Dia adalah seseorang yang bekerja untuk misi di pedalaman Tiongkok. Nah, katanya begini. Pada tahun 1900, saat ratusan teman penginjilnya dibunuh, perasaan misionaris tadi itu hancur. Kemudian katanya kesehatannya mulai rapuh. Tapi dikatakan bahwa menjelang akhir hidupnya dia menulis begini. Saya begitu lemah sehingga tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa membaca Alkitab. Saya bahkan tidak bisa berdoa. Saya hanya dapat berbaring diam di dalam pelukan Allah seperti kanak-kanak dan percaya kepadanya. Ungkapan ini kan menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Kadang-kadang kita hadapi situasi yang sangat sulit. Sepertinya tidak tahu lagi harus buat apa. Tapi misionaris besar ini mengajarkan kepada kita. Dia bilang, saya begitu lemah. Tidak bisa bekerja, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa. Hanya dapat berbaring diam di dalam pelukan Allah. Seperti kanak-kanak dan percaya padanya. Ada orang lain mengatakan bahwa apabila hanya Allah yang tersisa dalam diri kita, kita akan tahu bahwa Allah cukup bagi kita. Percayalah padanya, Ia akan bertindak. Tuhan berkati.